Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today I would like to explain to you about hardness test. It's one of the topic in engineering material. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang uji keras yang merupakan salah satu pembelajaran pada material teknik. Uji keras ini adalah pengujian mekanik. Pengujian mekanik adalah pengujian yang dilaksanakan untuk mendapatkan sifat mekanik yang diinginkan. Apa aja sifat mekanik yang diinginkan? Itu ada kekerasan, kekuatan, keulatan, ketangguhan, dan lain sebagainya. Pengujian mekanik yang lain yang sudah Ibu jelaskan adalah uji tarik. Nah, uji keras ini banyak digunakan dengan beberapa alasan. Yang pertama, alatnya relatif murah. Kenapa alatnya relatif murah? Karena dia itu simple. Alat ujinya adalah alat uji yang simple dibandingkan dengan pengujian mekanik yang lain seperti uji tarik. Kemudian penyiapan sampel mudah. Di sini tidak ada standar-standar khusus dalam proses penyiapan sampel. Tidak seperti dengan uji tarik di mana sampelnya itu harus dibuat sesuai dengan standar-standar tertentu. Kemudian tidak merusak material. Maksudnya, material yang telah diuji bisa kita gunakan kembali dengan cara membersihkan dengan menggunakan amplas dan juga polish. Sedangkan pengujian mekanik yang lain seperti uji tarik, uji impact, material yang digunakan itu tidak bisa digunakan karena material tersebut patah. Kemudian selanjutnya dapat memprediksi sifat mekanik yang lain. Maksudnya di sini setelah kita mendapatkan nilai kekerasan material, maka kita bisa konversikan untuk menentukan nilai-nilai mekanik yang lain seperti kekuatan yang biasanya kita dapatkan dari proses pengujian tarik. Nah, cara-cara pengujian kekerasan itu ada beberapa. Pertama, cara goresan. Yang kedua, cara pantulan. Yang ketiga adalah cara penekanan. Cara goresan adalah cara yang awal digunakan. Dengan menggoreskan benda uji dan skalanya skala Mohs, yaitu 1 sampai 10. Di sini, material yang digunakan adalah material alam. Kekerasannya bersifat relatif dengan membandingkan kedalaman goresan. Material yang tergores lebih dalam berarti dia itu lebih lunak. Nah, di sini adalah material ujinya. Dia memakai sistem goresan. Semakin dalam goresannya, maka material tersebut semakin lunak. Yang kedua, cara pantulan. Cara pantulan dengan menjatuhkan bola baja pada permukaan benda gajah. Alat ujinya disebut skleroskop. Tinggi pantulan menunjukkan tingkat kekerasan sampel. Nah, maksudnya di sini ini benda uji dan ini adalah bola baja. Bola baja dijatuhkan ke benda uji atau spesimen. Kemudian akan dilihat bila pantulan bola baja itu tinggi, maka spesimen ini berarti dia itu keras. Tetapi bila mana bola baja itu pantulannya rendah, berarti benda uji tersebut lebih lunak. Kemudian cara penekanan yaitu ketahanan material terhadap deformasi plastis lokal di permukaan. Nah, ini ada beban, kemudian di sini ada identor, ini adalah spesimen. Jadi dilakukan proses penekanan. Sifatnya cuma lokal di permukaan material. Nah, alat yang digunakan ada Vickers, Brinell, Knopp, Rockwell, Mayer. Cara penekanan adalah cara pengujian pada saat ini. Kalian nanti juga akan melaksanakan praktikum uji keras dan nantinya alat yang kalian gunakan adalah Rockwell. Di sini bisa kita lihat skala kekerasan Mohs. Yang tadi cara yang pertama itu cara goresan. Dia menggunakan material natural, material alam, ada talc, gypsum, dan sampai yang ke-10 yaitu diamond.
Berarti diamond atau intan ini mempunyai kekerasan yang paling tinggi. Sedangkan tau ini mempunyai kekerasan yang paling rendah. Nah, sekarang kita beralih kepada pengujian kekerasan dengan metode penekanan. Yang pertama adalah uji keras Brinell. Uji keras Brinell mempunyai identor bola baja berdiameter 10 mm. Nah, ini dia bola bajanya dengan diameternya atau besarnya 10 mm. Kemudian ada beban yang diberikan dengan bervariasi, ada 500, 1000, 1500 sampai dengan 3000 kg. Nah, P-nya ini 500, 1000, 1500 sampai 3000 kg. Kemudian, waktu penekanan beban ke benda uji atau benda kerja atau spesimen adalah 10 sampai 30 second. Di sini diusahakan bebannya itu konstan. Kemudian angka kekerasannya disebut atau lebih dikenal dengan HB atau BHN, Hardness Brinell atau Brinell Hardness Number. Nah, aplikasinya untuk kekerasan menengah. Nilai kekerasan bisa dihitung dengan gunakan rumus HB sama dengan 2P per Pi kali D besar, kali dalam kurung D besar dikurang akar dari D besar dikuadratkan dikurang D kecil dikuadratkan. Nah, P ini nanti tadi beban, kemudian D ini adalah diameter bola baja, D kecil adalah jejak yang dihasilkan setelah proses penekanan pada benda kerja. Kemudian uji keras Vickers dan Knopf lebih dikenal dengan penekanan piramida intan karena identornya berupa piramida intan. Bebannya itu sangat kecil, 1 gram sampai dengan 1000 gram. Dia itu ketika kita melakukan proses pengujian, sebelumnya material harus disiapkan dengan cara diamplas dan dipolish supaya permukaannya tersebut halus dan rata. Kemudian perlu mikroskop untuk melihat jejak penekanan. Ya, karena dia itu sangat kecil, maka perlu mikroskop optik untuk melihat jejaknya. Angka kekerasannya disebut dengan HK dan HV. Hardness Knopf, hardness Vickers. Kemudian cocok untuk mengukur kekerasan daerah yang kecil seperti fasa. Nah, aplikasi Knopf yang umum adalah untuk material getas seperti keramik. Kemudian pengujian Rockwell. Pengujian Rockwell adalah pengujian yang paling umum dan paling banyak digunakan. Alasannya kenapa? Alasannya karena dia itu paling mudah dilakukan. Spesimen atau benda uji pada pengujian keras Rockwell itu tidak ada perlakuan khusus. Jadi spesimen itu bisa langsung kita lakukan pengujian. Skala pengujian Rockwell banyak, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, H, K dengan memvariasikan identor dan beban mayor. Jadi skala yang digunakan itu tergantung pada tingkat kekerasan materialnya juga. Selain pembebanan mayor, pada uji keras Rockwell juga ada pembebanan minor. Gunanya adalah untuk meningkatkan akurasi pengukuran kekerasan. Pada pengujian Rockwell ada 2 jenis, yaitu Rockwell Hardness Scales, kemudian ada Superficial Rockwell Hardness Scales. Untuk superficial, material ujinya lebih tipis. Di sini minor load-nya atau beban minornya adalah 3 kg, sedangkan major load-nya atau beban mayornya ada 15, 30, dan 45. Untuk Rockwell Harness Scales,
digunakan untuk melakukan pengujian pada material yang agak tebal daripada yang superficial. Di mana di sini dia mempunyai minor load atau beban minor sebesar 10 kg dan mayor load beban mayornya 60, 100 dan 150 kg. Identor untuk dua jenis ini sama, yaitu menggunakan diamond dan juga bola baja dengan diameter 1/16 inci, 1/8 inci. Dan ada juga nanti 1/4 inci dan 1/2 inci. Ketika kita buat perbandingannya, maka di sini bisa kita ketahui pengujian Brenner mempunyai identor berbentuk bola baja atau tungsten carbide dengan diameter 10 mm. Sedangkan Vickers dan Knopp mempunyai identor berbentuk diamond piramid, yaitu intan, piramida intan. Sedangkan Rockwell dan superficial Rockwell itu mempunyai identornya diamond dan bola baja dengan diameter 1/16 inci, 1/8 inci, 1/4 inci dan 1/2 inci. Kemudian jika kita draftkan atau kita buat bentuk dari identornya adalah untuk Brenner bola baja, kemudian untuk Vickers piramida intan, Rockwell ada piramida intan atau intan dan juga ada bola baja. Di sini view atau tampilan pada material ujinya, Brenner berbentuk lingkaran, kemudian Vickers dan Knopp berbentuk persegi. Brenner bisa kita dapatkan nilainya dengan rumus 2P/PD dikali D dikurang akar dari D kuadrat dikurang D kuadrat. Kemudian P-nya adalah beban, D-nya ini adalah diameter bola baja, sedangkan D kecil adalah diameter jejak pada spesimen. Untuk Vickers bisa kita dapatkan dengan rumus 1,854P/D1 dikuadratkan. Dan Knopp 14,2P/L kuadrat. Nah, di sini untuk yang Rockwell dan superficial juga dibuatkan bahwa bebannya itu ada 60, 100, 150. Dan juga superficialnya beban mayornya 15, 30 dan 45 kg. Nah, untuk Rockwell dan superficial Rockwell, nilai kekerasannya langsung terbaca pada mesin, pada alat uji keras Rockwell. Nah, kalian nanti praktikum seperti yang sudah Ibu bilang tadi akan menggunakan alat Rockwell. Nah, apabila kita bandingkan skala kekerasannya, bisa kita lihat dari grafik di samping bahwa ini pengujian kekerasan dengan sistem metode goresan. Ini adalah materialnya. Ini adalah pengujian Rockwell C. Ini adalah pengujian Rockwell B dan ini Brenner hardness, pengujian Brenner. Dan ini Knopp. Contohnya kita ingin mengetahui baja, easily machine steel. Baja pada proses pemesinan. Nah, di sini bisa kita lihat garis lurus untuk kekerasannya Rockwell C ada sekitar 20. HRN. Kemudian untuk Rockwell B ada sekitar 90. Kemudian Brenner ada sekitar 220 BHN. Di sini ada Knopp juga sekitar 270 HK. Nah, apabila dengan goresan, sistem goresan bisa kita lihat untuk baja pada proses pemesinan, baja pemesinan.
dia mempunyai kekerasan dengan rentang antara fluoride dan apatit. Nah, bila mana kita lihat korelasi kekerasan dan kekuatan seperti yang Ibu bilang tadi di awal, bahwa ketika kita mendapatkan nilai kekerasannya, maka kita bisa konversikan untuk menghitung kekuatan material. Di sini ada tegangan ultimate atau kekuatan material yang biasanya kita dapatkan dari pengujian tarik dengan rumus 3,45 kali BHN dalam MPa dan 500 kali BHN dalam bentuk C. Nah, sebagai contoh, hitunglah kekuatan material atau tegangan ultimate pada material bila mana dia mempunyai nilai kekerasannya BHN-nya 200 BHN, di mana jenis materialnya adalah besi cor nodular. Nah, di sini bisa kita ambil garis lurus. Kemudian kita akan dapatkan nilai kekuatan material sekitar 550 MPa. Ini kalian nanti menggunakan penggaris supaya dia jadi garis lurus. Begitu juga untuk baja dan kuningan. Ini didapat dari proses pengujian dari para peneliti terdahulu. Demikianlah materi kita untuk uji keras atau hardness test, dan materi berikutnya adalah pengujian impact dan pengujian lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.